Halo teman-teman, di tutorial kali ini kita akan belajar 8 library Python yang sangat berguna bagi developer Python. Pastikan juga teman-teman telah mengikuti tutorial lainnya di YouTube channel dari Halo Vino Tutorial. Nanti teman-teman bisa ke tab playlist. Di sini saya telah mengupload beberapa sampel video tutorial yang bisa teman-teman ikuti. Jika nih teman-teman ingin mengeksplor Python, teman-teman bisa mengikuti tutorial dengan playlist Fast API Tutorial dan juga automation script, serta jika teman-teman tertarik untuk belajar Flash tutorial, di sini ada playlist Flash tutorial bisa teman-teman ikuti. Jika teman-teman tertarik untuk mengeksplor generatif AI, nanti teman-teman juga bisa memilih yang playlistnya adalah belajar generatif AI. Di sini saya telah mengupload beberapa sampel use case. Bagaimana mengintegrasikan Python dengan Gemini AI dan OpenAI. Kita langsung ke pokok bahasan kita kali ini. Salah satu library yang sangat penting yang pertama kalian kita bahas adalah datetime. Di library ini kita bisa menggunakan berbagai macam hal, jadi misalnya seperti time zone, strip time, dan juga time delta. Ini adalah library yang cukup berguna karena ketika kita membuat sebuah aplikasi, misalnya aplikasi tentang create, read, update, delete, pastinya kita akan selalu membutuhkan namanya datetime sebagai misalnya kita pengen tahu kapan kapan data diinput, kapan data diupdate, misalnya misalnya kapan data itu diupdate dan ataupun di delete misalnya. Kita pengen juga misalnya membuat sebuah logging, kita bisa menambahkan datetime di dalamnya. Yang kedua ada Xarray. Xarray ini adalah sebuah library yang bisa kita gunakan untuk membuat array dalam berbagai dimensi. Nah, ini sangat sangat berguna ketika nanti teman-teman belajar tentang data analitik dan juga misalnya belajar tentang data engineering menggunakan bahasa Python. Nah, dengan library ini akan mempermudah kita ketika kita sedang membuat use case terkait dengan array-array dengan 3 dimensi dan selebihnya. Selain itu, library ini juga support dengan NumPy dan itu menjadi cukup menarik. Selanjutnya ada Pandas. Ini adalah salah satu library pengolahan data yang pastinya sudah nggak asing lagi bagi teman-teman developer Python. Dengan Pandas kita bisa mengolah data banyak hal dari CSV, JSON, Excel, dan juga data-data tidak terstruktur lainnya. Ini adalah library, menurut saya, library yang powerful di bidang pengolahan data di Python. Yang keempat di sini ada Seaborn. Ini adalah sebuah library di Python yang bisa teman-teman gunakan secara gratis ketika teman-teman ingin membuat pemodelan data. Nah, dengan Seaborn ini kita bisa membuat pemodelan data di Python seperti halnya teman-teman membuat grafik-grafik ketika teman-teman membuat modelan data di Microsoft Excel. Ini cukup menarik dan ini juga free. Selain itu juga cara menggunakannya cukup mudah. Cara menginstalnya juga cukup mudah. Nanti teman-teman bisa mempelajarinya di sini. Dan ini salah satu open source grafik di Python yang cukup populer. Selanjutnya ada library result. Ini adalah sebuah library yang memungkinkan kita untuk memberikan return dalam format tertentu. Ya, sebenarnya kita bisa membuat sendiri library seperti ini, tapi jika teman-teman ingin mengeksplornya, atau misalnya teman-teman ingin membatasi sebuah return yang tadinya return sebuah function yang tadinya string, ingin teman-teman batasi menjadi integer ataupun float dan sebagainya, nanti teman-teman bisa menggunakan library ini, namanya return. Namanya library-nya tuh return. Caranya cukup mudah, cara misalnya tinggal pip install return. Oke, selanjutnya di library yang keenam, di sini ada library namanya Pydantic. Ini salah satu library yang cukup populer di Python, digunakan untuk memvalidasi data. Jadi jika teman-teman
sudah mengikuti tutorial di Halobina tutorial terkait dengan Fasapi tutorial. Fasapi tutorial itu cara uh, cara membuat atau memvalidasi datanya dia menggunakan Pydantic. Jadi ini salah satu library di Python yang cukup keren dan teman-teman harus mencobanya. Selanjutnya ada Marshmallow. Ini adalah salah satu library serialization. Jadi kita bisa membuat serialisasi menggunakan Python seperti JSON serializer dan sebagainya. Kalau teman-teman pernah belajar Django REST, pastinya teman-teman pernah belajar tentang serializer ya. Enggak, karena Django REST itu identik dengan kata serializer. Karena pertama kali saya mengenal serializer juga dari Django REST. Nah, dengan dengan Marshmallow kita bisa membuat serializer. Ini sebenarnya mirip dengan Pydantic ya, cara pemodelan datanya, pemodelan format datanya mirip dengan Pydantic. Teman-teman sebenarnya bisa menggunakan Pydantic atau Marshmallow, tapi ini lebih simple dan Pydantic dia lebih kompleks, tapi mudah digunakan juga. Tetapi Pydantic itu punya fitur yang keren. Kemudian di terakhir ada Jinja. Jinja ini untuk templating ya, jadi kita bisa membuat template, format template dari mengconvert dari teks Python ke dalam HTML. Jadi ketika kita belajar Flash Framework dan kita ingin mencoba full stack Python menggunakan Flash Framework, teman-teman nanti pasti akan menemukan yang namanya Jinja. Ini salah satu metode yang digunakan di Python ketika kita ingin membuat templating di Flash Framework. Banyak juga sih yang menggunakan Jinja sebagai cara templatingnya, tapi salah satu framework yang cukup terkenal juga di Python yang menggunakan Jinja adalah si Flash. Oke teman-teman, demikian 8 library di Python yang nanti cukup berguna jika teman-teman nanti belajar Python. Selamat mencoba.